Bab 2. Armada bintang yang hanya dapat merekrut prajurit wanita. Pemilihan acak dimulai. Sebelum Zhao Chen sempat memikirkannya, kursor mulai bergerak cepat di antara tiga pilihan, seperti roda roulette. Akhirnya, kursor berhenti pada pilihan kedua. Selamat kepada tuan rumah karena memperoleh bonus keberuntungan armada dan mata wawasan. Tolong terapkan aturan. Armada hanya dapat merekrut prajurit wanita tanpa syarat. Jika Anda melanggar aturan ini, kedua hadiah di atas akan ditarik kembali, dan Anda juga akan dikenakan hukuman yang tidak diketahui. Zhao Chen menutupi wajahnya. Hanya prajurit wanita yang bisa direkrut. Yang ini agak berlebihan, tapi untuk beberapa alasan, Zhao Chen masih memiliki sedikit harapan di dalam hatinya. Baiklah, mari kita kembali ke topik. Karena kita tidak bisa mengubah kenyataan, biarkan saja. Mari kita lihat dulu dua ganjaran yang diperoleh. Yang pertama adalah bonus keberuntungan armada. Seperti namanya, keberadaan apapun di Zhao Chen dan armada di bawah nama Zhao Chen bisa mendapatkan bonus keberuntungan tertentu. Mengenai efek spesifiknya, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Bagaimanapun, keberuntungan terlalu misterius. Yang kedua adalah mata wawasan, yang dapat digunakan pada spesies apapun di kapal luar angkasa Zhao Chen sendiri untuk melihat apakah pihak lain memiliki permusuhan dan niat membunuh terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, selama dia berada di kapal luar angkasa Zhao Chen benar-benar aman. Para siswa, kelas hari ini berakhir di sini. Semester ini hampir berakhir, dan kita akan memulai pembelajaran praktik semester depan. Karena kalian semua adalah siswa di Departemen Kapten, kalian harus memiliki kapal antariksa sendiri saat itu. Anda dapat membeli pesawat luar angkasa ini sendiri atau menukarnya dengan poin perguruan tinggi. Awak kapal antariksa tersebut dapat berasal dari mahasiswa dari jurusan lain dalam akademi, atau dapat pula direkrut oleh akademi itu sendiri, asalkan mematuhi ketentuan yang berlaku. Setelah guru mengumumkan ini, dia meninggalkan kelas. Guru mengumumkan bahwa mengenai tutorial semester depan, setiap siswa perlu mempersiapkan pesawat luar angkasa mereka sendiri. Jika Anda memiliki pondasi di rumah, Anda dapat membelinya sendiri. Jika Anda tidak kaya, Anda dapat menggunakan poin akademi yang terkumpul dalam 3 tahun sebelumnya untuk menukarkan kapal luar angkasa dari daftar kapal luar angkasa akademi. Tiba-tiba, setiap siswa mulai mendiskusikan pesawat luar angkasa yang telah mereka persiapkan. Biar ku beritahu, ayahku telah menyiapkan kapal perusak bintang kelas T2 untukku. Itu adalah model terbaru yang disempurnakan tahun ini. Itu adalah kapal antariksa paling populer dalam 10 tahun terakhir. Cek, biar ku beritahu, apa itu romansa pria? Itu kapal raksasa dan meriam raksasa. Kalau kamu mau mengendarai sesuatu, kamu harus mengendarai kapal perang antar bintang. Itulah mainan pria. Keluargamu berkecukupan, tapi aku tidak bisa. Aku bisa membeli fregat antar bintang untuk menyelesaikan studiku. Mendengarkan diskusi para siswa di sekitarnya, Zhao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berfantasi tentang kapal antariksanya sendiri. Saat masih kecil, siapa yang tidak punya mimpi menjelajahi alam semesta? Zhao tua, apakah kamu sudah memutuskan kapal antariksa mana yang akan ditukar? Kamu harus segera bersiap, meskipun akademi menyediakan daftar kapal antariksa yang dapat ditukar. Jika kamu bertindak terlalu lambat, tidak akan ada kapal antariksa yang bagus yang tersisa. Terlebih lagi, Anda masih harus mengumpulkan orang. Li Wei mendekati Zhao Chen. Zhao Chen bertanya dengan santai, bagaimana persiapanmu? Li Wei mengangkat tangannya sambil tersenyum. Di pergelangan tangannya terdapat terminal genggam yang mirip dengan jam tangan tetapi seringan sayap tipis. Proyeksi holografik memproyeksikan gambar 3 dimensi darinya. Itu adalah model kapal luar angkasa. Penampakannya relatif tradisional, mirip dengan kapal kuno. Beberapa senjata utama dan peluncur rudal dapat dilihat di sana. Kapal perusak antar bintang berukuran sedang kelas T2 Hyena sekarang dihargai 4,3 juta koin bintang. Ayahku yang memesankannya untukku.
bahkan krunya pun sudah diatur untukku. Mereka semua adalah veteran pensiunan yang memiliki masa pengabdian lebih dari 10 tahun. Setelah Li Wei selesai berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menatap Zhao Chen dengan khawatir dan berkata, "Pak Tua Zhao, jika kamu benar-benar tidak dapat menemukan kapal antariksa yang cocok di gudang akademi, aku akan meminta ayahku untuk membantumu." "Tidak apa-apa, aku sudah punya ide tentang pesawat antariksa itu. Setelah makan malam, kita akan mendapatkan pesawat antariksaku," Zhao Chen berkata sambil tersenyum. Li Wei memiliki latar belakang keluarga yang baik. Dia bertanggung jawab atas perdagangan antar bintang dan dikatakan menduduki peringkat 10 besar di wilayah bintang utara Kekaisaran Bintang. Jadi tidak mengherankan jika mereka mengeluarkan kapal perusak bintang berukuran sedang kelas T2 Hyena senilai 4 juta koin bintang. Setelah mengobrol, Zhao Chen dan Li Wei pergi ke kafetaria kampus bersama. Dalam perjalanan, Li Wei melihat Zhao Chen tampak linglung. Jadi dia pikir dia masih memikirkan kapal luar angkasa. Faktanya, status dan kedudukan Zhao Chen tidak lebih buruk dari Li Wei. Karena ayah Zhao Chen meninggal lebih awal, Zhao Chen kini mewarisi gelar baron dan memiliki wilayah galaksi. Sangat disayangkan bahwa wilayah galaksi milik Zhao Chen sangat langka sumber dayanya. Pada saat yang sama, ini adalah sistem bintang tunggal, yang berarti mustahil untuk membangun Stargate. Jika suatu galaksi tidak memiliki Stargate dan sumber daya yang unik, maka galaksi tersebut pada dasarnya dapat diberi label tidak berharga. Gelar Baron Zhao Chen diberikan oleh kakek buyutnya, yang merupakan komandan armada Kekaisaran Bintang. Dia dianugerahi gelar Earl dan diberikan wilayah kekuasaan atas jasa-jasa militernya. Namun pada generasi kakek dan ayah Zhao Chen, keduanya tidak memiliki prestasi yang cukup untuk meningkatkan atau mengokohkan gelar mereka, sehingga mengakibatkan penurunan pangkat. Pada masa Zhao Chen, sang Earl menjadi baron. Jika dia tidak menerima jasa lagi, keturunannya tidak akan dapat mewarisi gelar tersebut dan wilayahnya akan diambil kembali oleh kekaisaran. Namun mengingat situasi Zhao Chen saat ini, pada dasarnya tidak ada harapan. Dikatakan bahwa di galaksi Zhao Chen, bahkan tidak ada satupun kapal luar angkasa kelas T2, dan satu-satunya yang bertanggung jawab atas keamanan galaksi adalah beberapa kapal luar angkasa kelas T1 kuno. Untungnya, karena kemiskinan galaksi, tidak ada bajak laut antar bintang yang punya rencana untuk menargetkan mereka. Dulu Li Wei sering ingin menolong Zhao Chen, namun Zhao Chen berkemauan keras dan tak pernah mencari pertolongan dari orang lain. Lao Zhao, ayo kita duduk di sana." Tiba-tiba, Li Wei meletakkan tangannya di bahu Zhao Chen dan mencoba membiarkannya berjalan di jalan samping, seolah-olah dia sengaja menghindari sesuatu. Tetapi Zhao Chen telah melihat orang yang tidak diinginkan Li Wei untuk dilihat Zhao Chen. Jiang Sasa, tunangan Zhao Chen, secara teori. Namun saat ini, tunangan Zhao Chen, Jiang Sasa, sedang bersama seorang anak laki-laki. Semua orang yang mengenal Jiang Sasa tahu bahwa anak laki-laki itu sedang mengejar Jiang Sasa. Li Wei menutupi wajahnya. Itu sungguh jalan yang sempit baginya. Bagaimana dia bisa bertemu wanita ini di mana-mana? Dia tahu bahwa Zhao Chen dan Jiang Sasa tumbuh bersama, karena Jiang Sasa dan Zhao Chen berasal dari kampung halaman yang sama dan dari galaksi yang sama. Dan keluarga Jiang Sasa adalah keluarga bangsawan di wilayah Zhao Chen, jadi keduanya telah bertunangan sejak kecil. Tetapi semuanya berubah sejak Jiang Sasa dan Zhao Chen diterima di perguruan tinggi ini bersama-sama. Karena di akademi, ada anak laki-laki yang statusnya lebih menonjol dan pengeluarannya lebih dermawan daripada Zhao Chen. Sebagai perbandingan, Zhao Chen hanya dapat dianggap sebagai seorang bangsawan dari pedesaan yang hidup pas-pasan. Pada awalnya, Zhao Chen sangat menyukai Jiang Sasa, tetapi perilaku Jiang Sasa menyakiti Zhao Chen lagi dan lagi. Zhao Chen mencoba merebutnya kembali, namun diperlakukan dengan dingin dan kejam oleh Jiang Sasa. Li Wei tahu bahwa Zhao Chen patah hati dan tidak bisa makan beberapa kali. Yang tidak diketahui Li Wei adalah bahwa hari ini,
Zhao Chen sedang patah hati dan tidak dapat melupakannya. Jadi dia minum obat dan bunuh diri. Seperti inilah Zhao Chen yang kita miliki saat ini. Kursi itu dekat jendela. Ayo duduk di sana. Zhao Chen menolak saran Li Wei dan berjalan lurus ke depan. Bagi orang luar, Zhao Chen tampak sedang berjalan lurus ke arah Jiang Sasa saat ini.